Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurianti dengan NIM 240405501018. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang integrasi pendidikan inklusif yang sering diibaratkan dengan sebuah pohon, di mana yang terlihat pada gambar ini ada terkait pengertian pendidikan inklusi itu sendiri. Yang kedua ada kebijakan internasional, dan yang ketiga ada kebijakan nasional, yang keempat ada ragam disabilitas, dan yang kelima itu ada Index for Inclusion. Materi pertama yaitu terkait pengertian. Pendidikan inklusi adalah sistem layanan pendidikan yang mengikutsertakan anak berkebutuhan khusus belajar bersama dengan anak sebayanya di sekolah reguler yang terdekat dengan tempat tinggalnya. Materi kedua yaitu tentang kebijakan internasional. Yang pertama, menurut Deklarasi Universalitas Hak Asasi Manusia pada tahun 1948, menegaskan bahwa setiap orang mempunyai hak atas pendidikan. Namun, anak dan orang dewasa penyandang cacat seringkali direnggut hak fundamentalnya ini. Hal ini sering didasarkan atas asumsi bahwa penyandang cacat tidak dipandang sebagai umat manusia yang utuh. Maka pengecualian pun diberlakukan dalam hal hak universalnya. Yang kedua, menurut Deklarasi Dunia tentang Pendidikan untuk Semua Jomtien pada tahun 1990 di Thailand, PBB menyelenggarakan The World Education Forum yang dihadiri 155 negara dan puluhan NGO dari seluruh dunia. Forum ini yang merupakan follow-up dari Konvensi Hak Anak ini kemudian melahirkan Deklarasi Education for All yang menargetkan bahwa pada tahun 2000 sekarang sampai diperbarui menjadi 2015 bahwa semua anak di dunia harus mendapatkan kesempatan untuk menyelesaikan pendidikan dasar. Yang ketiga, menurut peraturan standar tentang persamaan kesempatan bagi para penyandang cacat pada tahun 1993, PBB menyelenggarakan The World Conference on Special Needs Education di Salamanca, Spanyol, yang bertujuan untuk mendorong masyarakat internasional memberikan atensi yang lebih pada anak difabel dalam target EVA. Forum inilah yang kemudian melahirkan apa yang dikenal dengan Statement Konsep Inklusi untuk pertama kali dimunculkan. Melalui statement ini, PBB mengkomunikasikan semua negara mengadopsi prinsip inklusi dalam semua kebijakan pendidikannya. Yang ketiga, menurut flagship PUS, yaitu Pendidikan untuk Semua pada tahun 2001. Program ini diluncurkan pada akhir tahun 2001 dengan tujuan untuk menetapkan isu kecacatan dengan tepat pada agenda pembangunan dan memajukan pendidikan inklusif sebagai pendekatan utama untuk mencapai tujuan PUS. Materi ketiga yaitu tentang kebijakan nasional. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Pasal 48 dan 49 tentang Perlindungan Anak. Adapun Pasal 48, pemerintah wajib menyelenggarakan pendidikan dasar minimal 9 tahun untuk semua anak. Pasal 49, negara, pemerintah, keluarga, dan orang tua wajib memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada anak untuk memperoleh pendidikan. Dalam undang-undang ini pun semakin memperjelas bagaimana seorang mendapatkan hak yang sama baik dalam hal mendapatkan pelayanan kesehatan, jaminan sosial, dan mendapatkan perlindungan seperti yang dinyatakan dalam pasal 1-2 maupun mendapatkan pendidikan yang sesuai minat dan bakatnya seperti yang terdapat pada pasal 9. Yang kedua, menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 5 Ayat 1 sampai dengan 4 tentang Sistem Pendidikan Nasional,
yaitu setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu. Ayat 2, warga negara yang memiliki kelainan fisik, nasional, mental, intelektual, dan atau sosial berhak memperoleh pendidikan khusus. Ayat ketiga, warga negara di daerah terpencil atau terbelakang serta masyarakat adat yang terpencil berhak memperoleh pendidikan layanan khusus. Ayat keempat, warga negara yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa berhak memperoleh pendidikan khusus. Dan ayat kelima, setiap warga negara berhak mendapatkan kesempatan untuk meningkatkan pendidikan sepanjang hayat. Yang ketiga, tentang hak dan kewajiban, yaitu pada pasal 5, setiap penyandang cacat mempunyai hak dan kesempatan yang sama dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan. Materi keempat yaitu tentang ragam disabilitas. Yang pertama, disabilitas sensorik adalah kerusakan pada fungsi mata atau syaraf mata yang memengaruhi penglihatan anak, seperti anak tunanetra. Yang kedua, disabilitas fisik adalah anak dengan gangguan fungsi pendengaran atau kerusakan fisik intelektual, yaitu tuli total dan yang masih ada sisa pendengaran. Dan yang ketiga, anak ABK kontemporer adalah anak yang mengalami hambatan akibat dari faktor eksternal, yaitu anak yang mengalami kesulitan menyesuaikan diri akibat kekerasan dari rumah tangga. Dan materi yang kelima yaitu tentang Index for Inclusion atau evaluasi pelaksanaan pembelajaran inklusif. Yang pertama, untuk menciptakan budaya inklusif, dan yang kedua, untuk menghasilkan kebijakan inklusif, dan yang terakhir, untuk mengembangkan praktik pendidikan inklusif. Itulah penjelasan singkat terkait integrasi pendidikan inklusif. Maka oleh karena itu integrasi pendidikan inklusi itu tidak hanya memerlukan kebijakan formal, tetapi juga perubahan paradigma dan komitmen dari seluruh pihak-pihak pemerintah, sekolah, guru, dan orang tua serta masyarakat untuk menciptakan sistem pendidikan yang benar-benar adil, ramah, dan berkeadilan bagi semua peserta didik.